Hey everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, desainer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kamu bisa menemukan info tentang belajar menjahit, belajar desain otodidak, dan juga cara memulai kerja online. Di video kali ini, gue akan membahas tentang alasan gue kenapa berhenti dari fashion design dan lebih memilih ke dunia web design dan development. Kalau kalian baru aja nemu ke channel ini dan nemu di video ini, mungkin kalian nggak tahu background gue apa. Gue bisa jelasin sedikit, tapi kalian bagusnya tonton video-video gue yang sebelumnya tentang perjalanan gue belajar fashion design otodidak, menjadi desainer, dan kerja freelance fashion design. Dan akhirnya gue lebih memilih ke dunia web design. Gue jelasin sedikit, background gue bukan desain sama sekali. Gue dulu lulusan sastra Inggris, dan udah gitu gue memulai dengan fashion design, dan gue bikin line sendiri. Abis itu gue menemukan, males bikin line sendiri, mendingan gue ngerjain satu bidang aja, dan resikonya lebih kecil ketimbang punya line sendiri. Duitnya juga lebih banyak, menurut gue ya. Dan itu di bidang technical fashion design. Nah, jadi gue kerja freelance technical fashion designer, yang mana role dari seorang technical fashion designer adalah membuat pengembangan teknis sebuah rancangan garment sebelum memasuki proses produksi. Saat gue bikin video itu, gue pun mention kalau gue saat itu sudah melakukan web design juga. Jadi gue ngejalanin dua bidang pekerjaan yang berbeda, yaitu sebagai technical fashion designer dan juga website designer. Gue saat itu masih belum bisa milih, ya kan? Dan sekarang gue udah milih untuk fokus menjadi web designer aja. Gue lebih memilih mengorbankan fashion design-nya. Banyak yang nanya alasannya kenapa sih? Kenapa kok gue lebih mengorbankan fashion design dan memilih web design? Mungkin mereka takut, mungkin karirnya nggak panjang, nggak segala macam gitu kan ya. Dan itu tergantung. Maka itu gue akan jelasin alasan pribadi gue. Yang pertama alasannya, dunia web design dan fashion design itu adalah dua bidang yang totally different. Bukan hanya bidangnya aja, tapi juga jenis target marketnya. Orang yang menjadi klien gue di bidang fashion design, yaitu technical fashion design, itu berbeda dengan orang yang menjadi target gue di web design. Mereka nggak punya kepentingan satu sama lain. Jadi gue nggak bisa ngejual dua service sekaligus ke klien yang sama. Jenis klien gue di bidang technical fashion design itu biasanya orang yang memang punya budget lebih gitu kan ya, karena mereka ngerti sebuah investment dari pengembangan fashion. Jadi bukan cuma desainer yang aku cuma bikin ini dan segala macam dan langsung ke penjahit, nggak kayak gitu. Dan ini memang untuk produksi massal, produksi dalam quantity lebih besar gitu. Nah, orang-orang yang kayak gini biasanya udah punya channel-channelnya, dimana mereka untuk marketing, untuk branding, untuk web design itu biasanya beda-beda orang. Mereka nggak memilih untuk meng-hire satu orang melakukan semuanya. Itu tipikal orang kayak gitu. Dan klien gue di bidang web design itu niche-nya juga berbeda. Mereka belum tentu punya fashion line gitu. Apa yang gue lakukan di dunia fashion design itu nggak membantu gue untuk bidang web design gitu. Kalaupun ada, itu relasinya sangat-sangat kecil dan nggak worth it untuk gue kerjain bebarengan. Akhirnya gue melakukan harus marketing dan segala macamnya, itu tuh harus effortnya double dan nggak fokus. Ada juga gue jadinya keteteran karena gue harus marketing dua service yang berbeda market, berbeda bidang, dan lain-lain. Akhirnya karena mereka dasarnya itu udah beda, akhirnya gue susah untuk ngebikin portofolionya. Gimana cara gue untuk menampilkan portofolionya di satu tempat, di satu rumah. Kalau misalnya gue taruh dua bidang ini, dua service ini di satu rumah yang sama, di website gue gitu, itu akan confuse, itu akan membuat bingung para potential customer gue dari dua bidang ini. Yang dari bidang fashion design mereka bingung, nah lo bikin web juga atau apa? Yang dari web design juga mereka bingung, spesialisasi orang ini apa gitu. Dan itu akan merusak SEO gua gitu, yang mana Google juga bingung gitu untuk nampilin gue ini sebagai apa, sebagai web designer atau sebagai technical fashion designer. Kalau Google bingung, Google juga akan nampilin gue, ya kan? Dan yang ketiga alasannya, gue juga harus menyadari keterbatasan gue sebagai seorang manusia. Gue bukan robot yang bisa menyerap seberapa banyak upgrade dan update secara berbarengan gitu. Gue nggak bisa menyerap semuanya. Kalau gue memang mau jadi ahli, gue harus memilih mengorbankan satu bidang. Ujung-ujungnya dari permasalahan yang gue udah bilang tadi, dari permasalahan yang beda bidangnya, susah nyatuin portofolionya, abis itu gue harus milih, ya kan, karena keterbatasan otak gue gitu, dan juga waktu gue menimbang beberapa hal
dari setiap bidangnya. Yang pertama yang gue pertimbangkan adalah jangka panjang karir gue, jangka panjang jenis karir gue di bidang tersebut. Timbangannya kalau jangka panjang karir gue di web design itu lebih banyak dan lebih luas gitu, karena pertama gue bisa ke UX design, dan juga gue bisa ke branding strategi. Terus di situ gue juga bisa ke development gitu, yaitu di yang seperti yang gue lakukan sekarang gitu kan, sedikit gue melakukan front end development gitu. Dan ya itu lebih banyak aja untuk pilihan karirnya, apalagi seperti bidang UX designer gitu, jangka panjangnya itu lebih jauh gitu ya untuk beberapa puluh tahun ke depan, karena bidang itu sendiri pun juga baru ada beberapa tahun ke belakang gitu kan, nggak lebih dari 20 tahun gitu kan. Dan bagusnya itu tuh karena memang bidang-bidangnya tuh nanti bakal baru kejadian gitu kan, baru lahir gitu kan, orang yang bisa melakukan itu juga masih dikit gitu. Dan kalau misalnya orang yang masih dikit berarti jadi ya harganya lebih tinggi ya kan. Itu tergantung seberapa cepat kita mengadopsi sebuah pengetahuan atau sebuah bidang gitu kan. Terus pertimbangan yang kedua adalah jangka waktu dalam mengerjakan sebuah project di bidang tersebut. Kalau di bidang fashion design, untuk project misalnya gue kerja dengan line ini gitu kan ya, itu pengembangannya itu bisa 6 bulan gitu, sampai baju itu bener-bener jadi dan turun ke market itu bisa makan waktu 6-8 bulan kalau dengan brand yang besar gitu kan. Dan itu biasanya menunggu gitu kan, ini pengerjaan desain pertama, dan habis itu nanti habis terbuatnya prototype atau sampel gitu kan ya, nah nanti itu diperbarui lagi gitu kan, mungkin atau iya atau enggak gitu kan, si tag packnya ini gitu. Dan itu tuh bosan gue gitu kan ya. Sedangkan kalau untuk web design atau branding itu biasanya makan waktu sebanyak 8 minggu paling lama. Tapi kan maksudnya dalam 1 bulan itu tuh kita ngerjain beberapa klien gitu kan, nggak cuma itu doang gitu, nggak cuma satu itu doang gitu. Begitu juga sih sama dengan si technical fashion design ini gitu, kita juga nggak akan ngerjain satu klien doang gitu kan ya, tapi bosen gitu, lama banget dari 6-8 bulan itu tuh gitu kan ya. Yang ketiga, namanya hidup kan kita selalu berkembang ya, kita mengetahui tentang diri kita dan minat kita pun akan berbeda tiap tahunnya gitu kan. Apa yang minat kita itu nantinya akan menentukan niche kita kan, atau jenis market yang kita pilih gitu kan. Kalau di fashion design, yang mana udah gue pilih technical fashion design, itu tuh gue saat itu milihnya lebih ke activewear, dan bidang-bidang gue bakal nanti ya bisa kita milih banyak gitu kan ya, tapi nggak sebanyak pilihan gue di dunia web design. Terus pertimbangan yang keempat, bagaimana gue menyukai orang-orang atau jenis industri yang ada di dalamnya di bidang tersebut. Gue bandingkan antara industri fashion design dan industri web design, itu orang-orangnya seperti apa, mana yang lebih membuat gue nyaman untuk ada di industri itu. Dan menurut gue itu adalah web design ketimbang fashion people. I like the activity of making fashion, but I don't like fashion people. Sorry to say aja, lebih banyak fake people di fashion design ketimbang di web design atau web development atau di UI dan UX. Lebih orang-orang yang nerd, yang memang bertujuan untuk ngerjain ini gitu kan ya, ketimbang untuk show off gue siapa dan segala macamnya. Itu tuh gue kurang suka. Dan tentunya banyak juga orang-orang yang memang memilih fashion design karena mereka memang cinta gitu, cinta dengan aktivitasnya, cinta di the process of making an idea into a garment and just everything about fashion. Dan juga hasilnya memang bagus gitu kan, tapi ya nggak sebanyak orang-orang yang toksiknya menurut gue sih gitu, apalagi dengan industrinya dan pemasarannya. Dan itu menurut gue gue nggak nyaman aja gitu. Kalau misalnya gue tuh pergi ke convention fashion gitu ya, misalnya ke fashion summit gitu ya, itu gue nggak tahan gitu, ketimbang gue pergi misalnya ke development, pokoknya yang berhubungan dengan IT gitu kan ya, summit gitu kan. Wah itu ya mungkin orang-orangnya nerd yang gimana gitu, tapi lebih showing who they are menurut gue sih gitu. Untuk masalah duit yang bisa dihasilkan, sebenarnya sih ya masalah harga atau gajinya, seperti yang gue bilang tadi, karena dunia technical fashion design itu memang
nggak banyak yang bisa, jadinya orang juga bakalan ngasih lebih dan kita biasanya harganya lebih tinggi gitu kan ya. Cuma kalau untuk dibandingin dua bidang ini antara web design, yang web design itu di dalamnya ada branding, ada web development, ada bisa UI UX, itu potensi gue untuk ngasilin duit lebih gede itu bukan di fashion design. Itu yang memang gak muna. Bagi gue dua bidang ini gue milih mana yang lebih nggak toxic dan mana yang duitnya lebih gede, dan itu juga alasannya gitu ya. Bukan berarti jadi fashion designer nggak bisa banyak duit, ya banyak kan fashion designer yang banyak duitnya gitu kan ya. Cuma perjalanannya mungkin lebih panjang ketimbang gue melakukan itu di dunia web design dan teknologi lah gitu pokoknya. Ya sebenarnya kalau lo bandingin statistiknya, gajinya seorang UX designer dan gajinya seorang fashion designer di brand apa gitu kan di luar negeri itu tuh nggak setinggi seorang UX designer gitu. Tapi kalau lihat mungkin orang UX design gitu kan, orang-orang teknologi gitu, biasanya mereka lebih down to earth, mereka lebih humble ketimbang fashion people yang wow gitu kan ya. Gue nggak seberapa suka itu. Ya, I know we don't judge a book by its cover, but ya itu tadi gitu, itu nggak bagus untuk mental gue gitu, untuk mental health gue nggak seberapa bagus. Nah, segitu aja penjelasannya, semoga jelas dan semoga bermanfaat buat kalian yang lagi menentukan pilihannya, buat kalian juga yang lagi menentukan karir. Yang namanya kita juga jalan sama-sama ya, gue juga menentukan pilihan hidup gue, masih nggak stuck di sini gitu kan ya. Mungkin nanti gue berubah lagi gitu kan, itu wajar gitu kan. Yang penting kita tetap explore diri kita. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Craftopia ID karena gue lebih sering update konten dan bikin giveaway di sana. So, see you guys in my next video. Bye!